Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Dalam hidup, kadang kita suka terlupakan dengan aib-aib sendiri yang begitu menggunung karena begitu seringnya memikirkan aib orang lain. Kita juga sering lupa untuk bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga aib-aib kita. Sejatinya, manusia bukanlah apa-apa jika semua aibnya dibuka di depan orang lain. Menutupi aib dan menjaga rahasia termasuk keutamaan seorang mukmin. Nabi besar Muhammad SAW menganjurkan agar umatnya senantiasa saling memelihara rahasia dan menutupi aib saudaranya. Hal ini bertujuan supaya hidup bermasyarakat mendapatkan ketenangan dan jauh dari keresahan, rasa dengki, serta balas dendam. Namun kita sering melalaikan peringatan ini. Kita kerap kali bermain-main dengan aib. Lihat saja, begitu gencarnya aib-aib sesama muslim tersiar. Perilaku manusia-manusia yang bertentangan dengan fitrahnya pun tidak luput dari perbincangan. Sungguh, negeri ini telah diisi dengan sifat-sifat setan. Padahal, dengan menutup aib orang lain, Allah pun akan menutup aib kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pada dasarnya mengungkapkan aib saudaranya adalah perbuatan haram, karena ini termasuk ke dalam perbuatan ghibah. Para ulama mengharamkan ghibah ini jika dilakukan tanpa adanya suatu kepentingan, bahkan termasuk ke dalam kategori dosa besar. Inilah keindahan Islam, di mana di dalamnya terdapat ajaran dan syariat yang ditujukan semata-mata hanya untuk kebaikan dan keselamatan manusia itu sendiri. Sudah saatnya kita kini kembali untuk menjaga lisan dan perbuatan kita supaya Allah juga melindungi kita dari kehancuran dan kesesatan dunia yang begitu kuat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku. Di kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid As-Sa'adah, Perum Mutiara Depok, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai pembuka tadi sama-sama kita saksikan sebuah tayangan yang memberikan kita pelajaran. Bisa jadi ketika Allah membukakan kepada kita aib-aib kita di hadapan semua orang, maka satu sama lain tidak akan saling percaya karena kita telah melakukan dosa-dosa yang sangat luar biasa kejinya. Disinilah karena rahmat Allah, Allah menutup aib-aib kita. Bisa jadi kebaikan kita bukanlah kebaikan murni, tetapi Allah menutupi aib kita sehingga kita seakan-akan baik. Disinilah pentingnya kita sesama umat yang beriman untuk saling menutupi aib yang ada dalam diri kita. Dan tentu saja itulah tema yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Keutamaan Islam dalam menutup aib diri sendiri dan orang lain, yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita, Syekh Ali Jaber yang telah hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Syekh Ali. Waalaikumsalam. Kefal hal Syekh Ali? Alhamdulillah. Tetap semangat Syekh Ali ya. Baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian juga nanti ada Kang Rasid yang insya Allah akan membahas pada segmentasi berikutnya. Ya, Syekh Ali, berbicara tentang aib, ada istilah terminologi ghibah di sini. Jadi maknanya secara bahasa apa ini sesungguhnya ghibah ini? Rasulullah SAW sudah menjawab. Ketika kita menyebutkan kejelekan seorang, keburukan seorang, dan keburukan itu memang benar ada di dalam diri orang itu namanya ghibah. Ada yang lebih dahsyat lagi daripada ghibah, namanya buhtan. Apa itu buhtan? Kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Fa in qila ma fihi, ketika kita sebutkan yang ada di dalam dirinya itu ghibah. Tapi yang kita ceritakan ternyata tidak ada di dalam diri orang itu. Cuma kita buat-buat untuk mengadu fitnah, untuk berlebih-lebihkan. Itu dosanya jauh lebih dahsyat, buhtan. Bahkan ada yang lebih. Ketika ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang wanita, dikenal wanita itu salihah. Ahli tahajud, baca Quran, puasa tidak pernah tinggalkan, puasa Nabi Daud, Senin Kamis, luar biasa. Ketika ada seorang lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, cuman dia punya satu masalah, lidahnya. Dia suka menyakiti dan membuka aib tetangganya. Rasulullah SAW jawab langsung, tidak pakai lama menjawab itu, hiya finnar, dia masuk neraka. Batal amalan-amalannya. Batal semua amalannya. Ya Allah, jadi ya bahaya lidah, dan sekarang yang mengganti lidah adalah ketik. Ya. Di HP, dunia media sekarang, Di Twitter, Facebook, WhatsApp, BB, itu ada orang bilang saya tidak bicara, sama aja tulisannya. Bahkan itu yang saya pernah namakan di salah satu ceramah saya, bilang dosa jariah. Dosa jariah yang artinya? Dosa jariah itu yang kita sebarkan sebuah kata, sebuah keburukan terhadap dan teman kita, kawan kita, atau si kelompok A atau kelompok B. Kemudian dan kebetulan yang kita cerita memang benar adanya, ada ya. Di dalam diri mereka itu tetap dosa ghibah. Dan begitu ada orang lain menyebarkan berita itu ke si A dan seterusnya, bisa beribar kepada jutaan orang, itu namanya dosa jariah. Walaupun kita meninggal dunia, dosa itu tetap berjalan. Artinya bisa dikatakan apa yang terjadi pada masa Rasulullah dibanding pada masa sekarang yang telah difasilitasi oleh teknologi, ini sesungguhnya dosanya lebih besar lagi. Karena besar. Dimudahkan untuk orang-orang tahu kesalahan-kesalahan kita. Semestinya kalau kita semakin ada kemudahan untuk berkomunikasi, semakin kita berbanyak pahala, berbanyak amal salih, berbanyak bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan HP bisa menjadi ahli surga atau na'udzubillah bisa menjadi ahli neraka. Dan Rasulullah SAW sejarah singkat pernah bersabda di hadis yang sahih, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang dinamakan muslim adalah yang tidak pernah menyakiti orang lain dari lidahnya maupun tangannya. Itu sejarah singkat. Berarti kalau ini dua hal tidak ada dan bahkan kita sering menyakiti dan lidah kita atau tangan kita, yang dimaksud ketik atau menzalimi atau memukul atau apa saja yang berumah tangan, ini semua menjadi dosa dan bahkan menjauhkan kita dari sifat muslim yang sejati. Dan sayang sekali memang manusia
sudah dari dulu telah dititipkan keburukan dalam dirinya, yaitu artinya sebelum datang ayat, ya kan, sebelum turun Al-Quran bersama Rasulullah sebagai contoh, orang punya potensi untuk menjelekkan orang di sini sekali, apalagi sekarang. Nah, bagaimana dengan ada yang mengatakan sebagian kejelekan memang perlu diberitakan, artinya itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang lain untuk tidak melakukan kejelekan itu. Bagaimana dalam dasar agama seperti ini? Kita boleh sebutkan sejelek sifat apapun yang namanya sifat buruk, tapi tidak perlu kita mengangkat kelompok A, kelompok B, atau orang A atau orang B. Artinya kita tidak perlu sebutkan orang tertentu. Oh, si ustaz ini nauzubillah. Nah, berarti kita sebenarnya gibah di sini. Tapi kalau kita mengangkat keburukan, menerangkan keburukan supaya masyarakat yang hati-hati dari sifat ini, dari sifat itu, karena ini membahayakan, bisa merusak akidah kita. Itu kita membicara secara umum. Yang tidak boleh diangkat adalah membawa nama seorang, misal seorang suami membuka aib istrinya, istrinya membuka aib suaminya. Beda sama orang hanya bertanya. Seandainya ada orang punya masalah dalam rumah tangga, tapi dia tidak sebarang sebut suami saya atau istri saya atau anak saya atau ayah saya, tidak ada. Cuma mereka hanya menerangkan secara umum apa persoalannya, itu tidak masuk membuka aib karena dia ingin mendapatkan solusi dari ajaran Islam. Ada mendapatkan pelajaran dari situ. Nah, kalau ini menurut pengamatan Syekh Ali, tingkat kita untuk melakukan ghibah khususnya di negeri ini seperti apa? Artinya kalau kita lihat fenomena belakangan ini, justru orang menyukai ghibah, bahkan ini menjadi semacam komoditi yang sangat disukai, ditonton bahkan. Kalau saya melihat namanya buah-buahan majlis, buah-buahan bertemuan. Dulu kalau kita sambut tamu, kita kasih buah-buahan, kasih minum. Sekarang kalau kita sambut tamu, disambut dengan hidangan gibah namimah. Bahkan ada orang yang dia bilang, alhamdulillah saya tidak pernah mau jelekkan orang, tapi gitu saya kumpul lagi rame-rame sama ibu-ibu lah misalnya, apa cerita baru dong? Ya sama aja. Menebarkan berita, menjelekkan orang, atau kita mendengar. Bahkan ulama menegaskan, ketika kita duduk di salah satu majlis, ketika kita mulai mendengar ada orang mulai menggibah atau membawa kata-kata yang tidak sesuai, kita langsung hentikan. Kalau ada, dan ini yang menjadi masalah di Indonesia, selalu ada bahasa tidak enak. Saya tidak enak, mau bilang apa? Oh, tapi enak masuk neraka. Tapi tidak enak nugur, ya. Enak dapat murka Allah, tapi tidak enak menugur. Semestinya kita tugur. Kalau tidak bisa tugur karena tidak punya ilmu, tidak boleh diam di tempat. Pindah, keluar dari majlis itu, atau tetap kita mendapatkan dosa. Atau ada cara lain supaya dihalalkan ghibah. Dia ghibah terus, ujung-ujungnya astagfirullahalazim. Ya sama saja. Tidak ada arti, itu namanya justru menolak-olak gitu. Jadi seolah bermain-main dengan Allah SWT. Sudah berlanjut ghibah-ghibah terus kemudian beristighfar. Itu istighfar tidak ada gunanya. Kecuali kalau kita benar-benar tidak sengaja terlanjur. Hati-hati. Sifat ghibah ini lidah bahaya. Sampai kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaminkan terjaga lidahnya, aku jamin dia masuk surga. Begitu luar biasa. Ini lidah sangat bahaya. Bahkan sebab satu kata, kata Rasulullah SAW, bisa jadi orang itu masuk neraka 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Syekh Ali. InsyaAllah dalam bahasan berikutnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang membicarakan aib orang lain. Padahal ketika kita secara bahagia, secara senang dan suka membicarakan aib orang lain, jarang kita melihat aib diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang katakan orang lain jelek, justru ketika kita tahu diri kita bisa jadi lebih jelek dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali dan kita akan tuntaskan tema kita, yaitu tentang keutamaan Islam dalam menutup aib diri sendiri dan orang lain. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang keutamaan Islam dalam menutup aib diri sendiri dan orang lain. Dan sebelum kita masuk dalam segmentasi Syekh Ali yang akan menyampaikan tausiahnya, kita kembali akan berbincang-bincang yaitu dengan salah satu pembina Masjid As-Sa'adah, Ustadz Nurman SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Ustadz, sebelum kita masuk ke Syekh Ali yang nanti akan memaparkan tentang riwayat-riwayat, kemudian tentang hal-hal yang ancaman-ancaman terhadap ghibah. Nah ini kita hidup di sebuah komplek ini, tepatnya di Perum Mutiara Depok. Sebagai salah satu pembina Masjid di As-Sa'adah ini, tentunya ada pembinaan yang membuat para jemaah di sini ya, artinya untuk semakin mematangkan keimanan di sini. Soalnya kalau kita hidup bertetangga, mustahil kita itu tidak pernah ghibah, itu mustahil. Benar. Bapak ini beli TV, Pak, TV-nya kok ganti, saya kok cuma segini. Mobilnya nah apa aja, bener gak sih Ibu? Ibunya ngangguk nih, ngaku. Lantas bentuk pembinaannya seperti apa ini Ustadz Nurman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jadi alhamdulillah bahwa memang di komplek kami ini Mutiara, khususnya di Masjid As-Sa'adah ini ada taklim setiap hari Jumat pagi. Nah disitulah kita membina para ibu-ibu dan juga kaum muslimin khususnya di lingkungan Masjid As-Sa'adah, Perumahan Mutiara ini. Ya salah satunya adalah menjaga lidah. Karena memang di sini salah satu penyakit yang bisa merusak kehormatan seorang muslim. Kalau seandainya manusia itu tidak ada yang mati itu disiksa di neraka gara-gara penyakit jantung. Iya. Tidak ada manusia itu disiksa di neraka gara-gara penyakit jasmani. Tetapi banyak, mohon maaf, manusia masuk neraka itu gara-gara penyakit lidah yang muaranya di hati. Nah oleh karena itulah di sini ada salah satu program juga kajian-kajian bagaimana membina akhlak seorang muslim itu yang sempurna. Karena memang antara muslim satu dan muslim lainnya harus bisa saling tolong-menolong dan mengangkat kehormatan seorang muslim. Ya, kemudian kita berbicara tentang akhlak, kita berbicara tentang manner. Istilahnya ini adalah sudah masuk di dalam ruang personality kita. Nah, selama ini pengajian-pengajian kita ini sifatnya kan general. Ini masuk neraka, ini dosa. Betul. Lantas bagaimana membuat orang itu menciptakan kesadaran di sini, Ustaz? Ini yang sangat penting sekali, Ustaz. Iya. Jadi memang ini yang sulitnya menimbulkan sebuah kesadaran seseorang itu mengenai penyakit hati yang bermuara itu di lidah. Dan memang sangat sulit karena ketika kalau manusia sudah saling bicara itu biasanya lepas kendali karena saking asiknya begitu sehingga kemudian ngomongin saudaranya dan itu nggak kerasa dan itu memang baginda Rasulullah SAW pantas selalu berusaha jangan sampai lidah ini kemudian terpleset karena kalau lidah terpleset itu sampai membicarakan aib saudara sendiri. Nah itu sudah masuk dalam kategori yang memang Rasulullah sendiri wanti-wanti jangan sampai lidah itu rusak, amal kita itu rusak oleh karena lidah yang kemudian hati itu semakin asik yang pada akhirnya menjadi seorang muslim yang rusak hatinya. Kalau rusak hatinya, rusak akidahnya, ya neraka tempatnya begitu. Tertusuk lidah lebih susah disembuhkan daripada tertusuk pisau di sini, Ustaz. Subhanallah. Ya, kemudian bagaimana pola pendidikan yang diberikan secara real kepada ibu-ibu ini? Artinya ada pembinaan seperti apa dan ada tingkat kontrol seperti apa? Iya. Kalau sejauh ini memang kita melihat para jamaah, alhamdulillah bahwa yang sudah dibina dan memang mereka juga selalu bertanya bagaimana ini dalam kehidupan berumah tangga, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi alhamdulillah kontrol itu tetap kita berikan. Ya, salah satunya kita ada sharing, musyawarah begitu dengan para jamaah. Jadi kalau setiap taklim itu kira-kira permasalahan apa nih yang hangat di kalangan kita di. Jadi artinya ada ruang konsultasi di sini ya. Masya Allah. Betul. Baik. Terima kasih Ustadz Nurman. Cukup yang menjawab pertanyaan kita tentang bagaimanakah sesungguhnya kita membina hubungan antar tetangga. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa ghibah itu muncul justru pada orang-orang terdekat di antara kita. Baik, Syekh Ali akan menjelaskan tentang terminologi ghibah dan tentu saja bersama hadis-hadis dan sandaran Al-Quran. Silakan, Syekh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Sehat ya? Gimana kabar imannya?
Ini tidak tahu jawabannya. Iman saya sehat atau belum ini? Memang itu kebiasaan Rasulullah SAW ketika bertemu sahabatnya di pagi hari. Bagaimana pagi hari ini imanmu? Bagaimana keadaanmu? Habis tahajud malam, habis puasa kemarin, habis beramal salih. Begitu anda bangun pagi hari ini, apakah imannya masih betul-betul mantap, masih terjaga, atau berubah malam harinya dengan dosa dan maksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang sempurna. Tidak ada sedikit pun celah dalam Islam. Siapapun yang berusaha bekerja keras untuk mencari kesalahan dalam Al-Quran maupun dalam ajaran Islam bakal gagal, tak bakal dapat. Tapi yang berkurang bukan Islamnya, yang berkurang adalah sikap manusia. Seorang Muslim yang belum mampu menjadi orang sempurna. Islam sangat menjaga bagaimana kita menyempurnakan hablum minallah, hablun minan nas. Sempurna hablum minallah, kacau hablum minan nas, sia-sia. Kekurangan kita dalam hal ibadah masih bisa diampuni Allah, tapi kekurangan dosa kita terhadap orang lain itu tidak bisa diampuni Allah kecuali orang itu sendiri mengikhlaskan. Jamaah sekalian, lidah ini berbahaya. Lisanuka hisanuk, in suntahu sanak, wa in huntahu hanak. Adalah lisan itu menjaga nama baikmu, membawa sikapmu, menunjukkan dirimu. Jadi yang ada di dalam diri kita yang baik, pasti yang keluar baik. Begitu ada kata-kata yang tidak baik muncul dalam lidah kita, berarti di sini tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kadang-kadang diam itu lebih baik. Apalagi di masa sekarang, gaulan terlalu gampang, berbicara terlalu mudah, gara-gara kita bicara terhapus amal-amal salih. Bahkan Allah sudah menjanjikan, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Yang menjaga nama baik kawannya, tetangganya, orang lain, terjaga nama baiknya, menutupi aibnya, akan Allah menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Bahkan barang siapa yang membuka aib seorang lain, akan Allah buka aibnya walaupun di dalam rumah sendiri. Apa itu aib? Sikap dan perilaku yang tidak benar, perilaku yang tidak baik, dosa maupun maksiat. Misal, kita kenal seorang, dia suka durhaka sama orang tua, itu menjadi aib bagi dia. Tapi bagi kita apa? Kita punya sikap. Pertama, tutupi aibnya. Kedua, nasihatin dia. Bukan nasihatin di depan umum, tapi datang ke dia nasihatin. Yang ketiga, doakan dia. Mengapa kita doakan? Supaya kita dilindungi Allah, jangan sampai kita yang kena keburukan itu menjadi orang durhaka sama orang tua. Orang pemabuk, kita kenal dia orang pemabuk, jangan kita menyebarkan berita dia pemabuk, karena kita bisa jadi kena musibah dan ujian. Bagaimana sikap kita? Kembali lagi, tutup aibnya, doakan dan datangi nasihati. Apalagi kalau aib itu ada di dalam diri seorang ustaz. Itu bahaya sekali. Kalau ada di diri ustaz, sangat luar biasa dosanya kalau kita menyebarkan berita. Saya didatangi orang ke rumah. Baru mau mulai menceritakan ada seorang ustaz, bahkan kiai, menjelekkan nama saya.
Dia baru mau cerita, saya langsung hentikan. Ana cuma mau kasih tahu Ustadz, supaya hati-hati sama kiai itu. Saya langsung bilang, diam. Kamu datang ke rumah saya silaturrahim, atau datang berkata-kata orang dibawa kemari. Saya tidak mau tahu. Mengapa? Untuk menjaga hati saya. Supaya besok saya ketemu kiai itu atau siapapun, saya baik-baik saja. Salam dengan baik, memberi hormat dengan baik, dan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak suka diceritakan aibnya. Dan yakini jamaah sekalian, barang siapa yang datang menceritakan aib orang lain di depan kita, ingat, dia akan berani menceritakan aib kita ke orang lain. Ini sekarang tergantung kita. Kalau kita terima, orang datang buka aib orang lain, oh silakan, apa berita dong, apa cerita baru dong, berarti kita suka. Ingat, orang itu sendiri, bukan orang lain, dia sendiri yang akan membawa aib kita ke orang lain. Oleh karena itu, sama-sama menjaga kemuliaan. Lebih baik kita banyak diam, mengisi dengan zikir dan istighfar, daripada kita salah membicarakan orang. Walaupun keburukan itu memang betul ada di dalam diri orang itu. Apalagi keburukan itu yang kita bawa, tidak benar ceritanya. Membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib kita di dunia plus membuka aib kita di akhirat. Menutup aib orang lain, Allah pun akan menutup aib kita dan akan menutup aib kita di akhirat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jelas di sini dibutuhkan sebagai seorang muslim bahwa kita harus mampu untuk menahan diri. Kita sadari bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Justru disinilah pentingnya kita saling memperbaiki, bukannya malah saling memburuk-burukan di antara kita. Dalam segmentasi berikutnya nanti, saya Ali akan memaparkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang selalu berbuat kesalahan dan Allah pun mengampuninya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Allah sebutkan yang suka buka aib orang itu zalim. Orang itu tahu enggak artinya zalim? Melalui batas bersalah berdosa. Ketika kita salah, jangan malu kita bersalah karena memang diciptakan oleh Allah kita sebagai manusia bukan malaikat. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibnu Adam khata." Kullu dalam bahasa Arab, seluruh keturunan Nabi Adam bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik di antara yang bersalah yang selalu bertaubat. Salah, ingat Allah, bertaubat. Dosa maksiat wajar, tapi ada dosa besar, ada dosa kecil. Di antara dosa yang sangat bahaya, dosa apa? Lidah. Nih. Megang lidah nih. Kan tahu? Daging tipis kan? Sangat tipis. Bahkan di dalam tubuh badan kita, daging yang paling tipis adalah lidah. Tapi bisa gara-gara tipis lidah ini masuk neraka 70 tahun dengan ucapan. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya selalu sampaikan lebih baik diam daripada bicara. Karena di dalam perkataan itu akan terhitung. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaika raqibun atid, bukan malaika raqib dan atid. Biasa di Indonesia satu malaika namanya raqib, satu malaika namanya atid. Raqib yang ada di kanan, atid yang ada itu salah. Yang dimaksud raqib atid bukan nama mereka, tapi sifat mereka. Sifatnya mereka apa? Sangat kontrol, kawal kita, mengawasi kita. Yang kedua, tegas. Tak ada kata malaikat, oh tak apa-apa dia bercanda aja. Tertulis. Begitu kita ucapkan, langsung tertulis. Yang baik maupun buruk. Jadi mereka sifatnya mengawasi kita, itu raqib. Dan atid tegas. Oh tak apa-apa ini orang-orang kaya, tak apa-apa. Tidak bisa, semua sama. Yang lebih aneh lagi ketika katanya kalau masuk WC, raqib atid tunggu di luar. Ngapain tunggu di luar? Terus dosa-dosa di dalam gimana? Tertulis. Itu namanya sifat mereka yang sangat luar biasa menguasai kita dan tegas terhadap perilaku kita. Yang baik mereka tidak akan menzalimi, tertulis. Yang buruk pun
tertulis. Tapi ada rahmat Allah di situ. Ketika kita melakukan keburukan, Allah tidak perintahkan malaikat segera tulis, dipertahankan. Mengapa? Supaya diberikan kesempatan memohon ampun kepada Allah. Jamaah sekalian, hati-hati dengan ucapan lidah. Hati-hati dari kata-kata ghibah, karena ghibah dosa besar. Dan Rasulullah SAW bukan hanya sebatas melarang sahabatnya jangan ghibah dan fitnah, tapi Rasulullah SAW pernah membawa sahabat melihat seekor binatang sudah mati. Sudah mati, sudah busuk, sudah bau. Rasulullah SAW mengajar mereka, ayo makan. Mau enggak makan? Sudah disiapkan hidangannya. Daging yang busuk, yang sudah bau, yang sudah lama, bahkan banyak terisi dengan ulat-ulat dan binatang-binatang kecil. Gimana hidangannya? Enak enggak? Semua kaget. Apaan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian tidak mau makan ini, tapi berani-berani makan daging saudaramu. Dosa ghibah itu jauh lebih buruk daripada makan daging yang sudah mati. Bayangkan jamaah sekalian, hati-hati dari perkataan-perkataan itu yang terlalu banyak. Bahkan yang lebih menjadi terbiasa. Ada orang berkata, alhamdulillah saya tidak banyak bicara, tapi banyak tulis, ketik, BB, WhatsApp, Twitter, Facebook, sama saja. Apalagi ketika terbawa berita seorang ustaz atau artis kena musibah, kita berani menyebarkan. Ini kemarin kena kasus A, kasus B, kita membuka. Seandainya berita itu benar, seandainya memang dia melakukan sesuatu dosa dan maksiat, dan sudah ditahu oleh media, jangan kita ikut lagi menyebarkan berita dan menjelekkan orang itu, karena kita belum jamin bisa musibah yang dia kena kepada kita. Hati-hati jamaah sekalian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan percaya ada hari kiamat, dan tidak akan tergeser langkah kaki kita sebelum Allah sejarah detail hisab kita, khususnya ucapan kita. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja paparan tadi kurang lengkap rasanya sebelum kita mendengarkan paparan berikutnya, yaitu tentang kisah-kisah, contoh-contoh konkret, apakah sesungguhnya yang telah dilakukan oleh guru kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan orang-orang yang membuka aib-aibnya. Kita akan saksikan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dengan tema menutup aib diri dan menutup aib orang lain. Dan pada segmentasi berikutnya mari kita simak dengan seksama sebuah kisah yang sangat populer sekali. Bagaimanakah Rasulullah bereaksi terhadap seorang wanita yang mengaku telah melakukan zina. Silakan, Syekh Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Subhanallah jamaah sekalian, saya nasihatkan Anda semua, kalau nanti pulang ke rumah buka suratul Hujurat. Surat Al-Hujurat, banyak pelajaran di situ. Sikap sifat kita, cara bergaulan kita, termasuk berburuk sangka pun dibahas.
Su'uzzan itu dibahas. Apa itu su'uzzan jamaah sekalian? Tahu enggak su'uzzan? Berburuk sangka. Berburuk sangka tempatnya di mana? Di hati atau di fikiran? Berarti kita belum ucapkan. Hanya kita melihat sesuatu, misal melihat seorang lelaki sama perempuan, muncul dalam fikiran kita hal-hal yang tidak benar. Akhirnya kita belum bicara, hanya ada pikiran yang su'uzzan. Padahal bisa jadi mereka kakak adik, bisa jadi suami istri, bisa jadi baru kebetulan lewat dan dia tolong di orang lain. Banyak alasan. Kalau su'uzzan yang belum sampai terucap, masih dalam fikiran dan hati, Allah melarang keras, jangan su'uzzan. Apalagi kalau sampai terucap, berarti dosanya lebih besar lagi. Ada seorang wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pelajaran kita belajar, termasuk tidak boleh buka aib diri sendiri. Orang wanita yang sudah mengaku diri berbuat zina, bahkan sudah hamil di luar nikah, datang kepada Rasulullah karena dia merasa beban, sudah tahu diri berdosa, dia ingin dihukum oleh Rasul, dirajam. Dia datang, ya Rasulullah, saya berlaku zina, bahkan sudah sampai hamil. Rasulullah berbaling. Dia datang lagi ke depan muka Rasulullah SAW, menceritakan keadaannya. Rasulullah berbaling. Datang ketiga kalinya, Rasulullah SAW masih berbaling, tidak mau dengar. Mengapa? Kalau memang kamu sudah lakukan dosa itu, sudah Allah saja tahu, tidak usah cerita ke orang lain. Tapi karena wanita itu merasa benar-benar ingin bertaubat dan ingin diterima taubatnya, dia tetap maksa-maksa supaya dihukum. Akhirnya Rasulullah SAW melayani dan kata Rasulullah SAW, pergi dulu, lahirkan anaknya. Begitu dia melahirkan, bahkan sudah disusui anaknya, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya merasa beban, tolong hukumkan saya. Biar hukum saya terlaksana itu, hukum rajam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kamu semestinya tidak perlu cerita dan terselesai masalah. Taubat saja kepada Allah, Allah ampuni dosamu. Tapi karena sudah berkali-kali dan dia merasa beban, Rasulullah SAW melaksanakan hukumnya. Tapi ada satu kejadian, ketika para sahabat melempar wanita sampai mati, karena dirajamkan, dilempar batu sampai mati, ada pecah darah, bekas darahnya dari wanita itu kena bajunya Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Khalid ibn Walid marah, protes, kok wanita buruk malah kena darahnya ke baju aku. Langsung Rasulullah SAW marah sama Khalid bin Walid. Wahai Khalid, jangan menjelekkan dia. Demi Allah, dia telah bertaubat. Kalau orang Madinah semua bertaubat, masih lebih besar dan taubatnya dia lebih benar. Saking benar taubatnya. Berarti kalau kata Rasulullah dia sudah bertaubat, berarti Allah wahyukan kepada Rasul, wanita itu sudah diterima taubatnya. Tidak benar seorang wanita yang punya masa lalu, kemudian dia berhijrah, dia taubat, dia buka halaman baru, kemudian dia dapat jodoh, kemudian sudah suami istri, dan dia malam-malam hari merasa beban, dan dia menceritakan, maaf suamiku, masa lalu aku suka berzina. Itu tidak benar, tidak boleh. Sudah kita berlaku, sudah kita taubat, sudah kita berhijrah, sudah kita memohon ampun kepada Allah, tidak boleh cerita. Termasuk guru kita, sering orang datang ke saya mau cerita, jangan cerita aibmu, jangan cerita dosamu, minta saja nasihat, saya nasihatin. Tapi kalau kamu cerita aibmu, saya tidak terima. Tidak boleh.
Aib yang sudah terjadi wajar, saya tegaskan lagi. Dosa dan maksiat yang kita lakukan wajar, kita manusia. Dan Allah masih mengampuni selama kita tidak berani menceritakan. La yuhibbullahu al-jahra bis-su. Allah tidak suka orang-orang yang sudah Allah tutupi dosanya. Malam hari dia sama cewek, tapi besok pagi dia cerita sama temannya di kelas, di sekolah. Malam tadi wow. Kalau sudah seperti ini, dosanya itu yang tidak diampuni. Tapi kalau dia sudah terlanjur dan menyesal, perbuatannya masih diharapkan diampuni Allah. Tapi begitu dia berani menceritakan ke orang lain, sudah na'udzubillah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi jawabannya betapa pentingnya kita menutup aib diri kita sendiri dan sekaligus menutup aib orang lain. Pada segmentasi yang berikutnya nanti, Kang Rasi juga akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali. Sedikit saja bahwa ketika dalam sebuah jamuan makan bersama Rasulullah dengan menu daging onta, ternyata di antara tamu ada yang buang angin. Lantas bagaimanakah reaksi Rasulullah dengan kata-kata yang lembut sehingga tidak menyindir pelaku ini? Baik, kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu. Damai Indonesiaku, indah Indonesiaku, damai Indonesiaku, indah Indonesiaku, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang menutup aib diri dan menutup aib orang lain. Pada segmentasi yang berikutnya, Kang Rasid akan memaparkan kepada kita macam-macam aib. Dan tentu saja akan diawali dengan sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali, seperti yang telah kami kisahkan tadi, yaitu bagaimanakah Rasulullah memberikan sebuah pelajaran bagi kita ketika kita mereaksi seseorang yang telah melakukan aib di hadapan kita. Silakan, Kang Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa allati hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun al hadirat, para pemirsa TV One Damai Indonesiaku, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
akhir-akhir ini langit Indonesia terus-terus mendung, gelap satu sama lain, hina satu sama lain, saling membukakan aib satu sama lain. Sehingga pada akhirnya berefek kepada komunikasi antar masyarakat menjadi tidak santun. Komunikasi antar guru dan murid menjadi tidak santun. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi tidak santun. Ternyata salah satu yang menyebabkan itu semua adalah membuka aib di sembarang tempat. Saya teringat dengan sebuah kisah tentang aib ini. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat bijak dan arif ketika memahami sebuah permasalahan umat. Beliau diundang di sebuah majelis jamuan makan di sore hari. Selepas sholat asar, beliau diundang oleh jamaahnya untuk makan bersama di kawasan Masjid Quba. Masjid Quba ke Masjid Nabawi sekitar 10 menit kalau sekarang ditempuh oleh Mercedes-Benz. Dulu mah unta gitu Pak ya. Entah itu bemo, nggak ada bemo di Madinah itu ya. Beliau menghadiri undangan jamuan makan. Ketika memulai makan seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selalu itu yang Rasul bacakan ketika hendak memulai makan. Ketika sedang makan, terciumlah bau yang tidak sedap di hidung. Saya agak miris menyebutnya bau apa itu. Tapi Rasulullah SAW cukup hanya menampakkan wajah yang sedikit tidak nyaman. Sampai jamuan makan itu selesai. Kemudian Rasulullah menjadi ada ganjalan. Tadi siapa yang mengeluarkan bau tadi itu? Jadi pikiran, jadi perasaan. Kalau diungkap malu air mukanya. Kemudian kalau tidak diungkap khawatir tuduh satu sama lain kan. Karena sudah keluar baunya. Di situ Rasulullah dengan bijak dan arif. Dia mengatakan siapa yang telah makan daging unta disarankan untuk berwudu semuanya. Jadi semua yang makan berwudu semua. Jadi yang tadi punten kentut tertutup aibnya. Kita rindu pemimpin yang seperti ini. Kita rindu dengan ulama seperti ini. Dia bisa pandai menutup aib umatnya. Dia bisa menutup aib guru-gurunya. Dan dia bisa menutup aib negeri ini. Tidak dibuka dan tidak dijual ke negeri orang. Dia buka begitu luar lebar. Bahkan per detik dia buka aib-aib itu. Kita merindukan pemimpin yang seperti ini. Kita merindukan figur yang menjaga aib satu sama lain. Maka dari kisah paparan ini, ya Allah, turunkan di negeri Indonesia ini figur yang seperti Rasulullah SAW. Pemimpin yang adil, ulama yang bijak, masyarakat yang santun dan sabar atas kepemimpinan negeri ini. Namun maaf sekali ketika aib disebarkan di satu sama lain dengan media yang begitu ramai sekarang. Tadi guru kita Syekh Ali menyatakan bisa media lewat WhatsApp, bisa Instagram, bisa Facebook. Detik yang sama aib kedengaran di Jakarta, pada detik yang sama kedengaran di Depok. Cepat kalau berita buruk itu menyebarnya, tapi berita baik lama menyebarnya itu. Karena PR-nya banyak di sana. PR-nya adalah setan. Setan sekarang berbentuk WhatsApp, setan berbentuk Facebook, setan berbentuk handphone. Cetrek. Oh, lagi bermesraan dengan orang lain, kirim. Ya Allah. Apakah negeri mau tengkar dengan seperti ini? Maka dalam konteks kajian pada siang hari ini, aib terbagi dua. Kalau seperti ini Kang, mana yang perlu diungkap dan mana yang tidak perlu diungkap? Aib, banyak para ulama dalam kitab At-Tawabun, kitab Imam Ibnu Qudamah menyampaikan. Aib terbagi dua, ada aib khalqi,
ada aib maksiat. Kalau aib kholki itu adalah kudrati, contoh ada tubuh yang cacat, kemudian atau ada penyakit yang tidak nyaman kalau diperlihatkan ke publik. Itu aib, bukan aib bawaan, itu aib dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala, itu wajib ditutupin. Wajib ditutupin. Oh maaf, si ibu itu yang tidak ada telinganya ya, jangan disebut. Oh si bapak itu yang kakinya hilang di sebelah kanan ya, jangan disebut. Dan itu makhalki. Itu wajib, tutupin itu. Jangan disebarkan. Yang kedua, aib akibat maksiat. Nah, kalau aib akibat maksiat terbagi dua. Ada yang maksiat sembunyi-sembunyi, ada maksiat yang terang-terangan. Aib yang sembunyi-sembunyi, contoh maling, sembunyi-sembunyi kan, gak ada yang terang-terangan, yang terang-terangan maling, gak ada. Korupsi, sembunyi-sembunyi. Nah, kalau ini sembunyi-sembunyi, tapi efeknya kehancuran masyarakat, wajib diungkap. Silahkan ini mah. Nah, aib-aib yang seperti ini ada 4 landasannya. Allah menyampaikan dalam sebuah ayatnya surat Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan saling mengungkit satu sama lain aib-aib orang dan jangan saling mempergunjingkan aib satu sama lain. Tapi boleh menurut para ulama fuqaha mempergunjingkan ghibah ada 4 yang diperbolehkan. 1, Mas Agung sudah berdiri nih ya, sebentar, terakhir 1. Pertama, ghibah untuk meminta fatwa, boleh. Contoh ada seorang Hindun dari Madinah, dia melaporkan kepada Rasulullah tentang suaminya. Ya Rasulullah maaf, suamiku tuh kikir, aib kan? Tapi beliau bicara ke Rasulullah mau minta fatwa, bagaimana sikap kami sebagai istrinya, apakah ambil uang dari dompetnya langsung atau bagaimana? Kalau untuk minta fatwa silahkan, tapi kalau kikirnya suami kita disebarkan di WhatsApp, disebarkan di Facebook, itu mah jangan. 1 yang terakhir Mas Agung izin, yang terakhir adalah ketika dia mau mengungkapkan aib seseorang, bagi yang diperlukan untuk kepentingan hukum, kalau tidak diungkap nanti akan menyebar penyakit ini di negeri ini. Semoga ada manfaatnya. Baik, untuk yang berikutnya kita akan simpan dalam segmentasi berikutnya. Insya Allah nanti Kang Rasid juga akan memaparkan kepada kita ketika ada perintah kepada kita untuk menutup aib, pasti Allah akan memberikan buah kebaikan dari perbuatan kita. Insya Allah kami akan sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Indonesiaku, indah Indonesiaku, damai Indonesiaku, indah Indonesiaku, damai Indonesiaku. Yang ketiga, para pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, bahwa ghibah boleh diungkap menurut para pakar fuqaha, ahli hukum dalam agama. Yang ketiga, boleh kita mengungkap aib seseorang, diungkap kepada yang wajib, berwajib, guna penyakit ini supaya tidak menyebar kemana-mana, itu dibolehkan. Yang keempat, aib itu boleh diungkap atau ghibah itu boleh diangkat bagi seseorang yang memerlukan informasi. Mungkin orang ini mau lamaran, nanya tentang sosok ini bagaimana, ketika ada kotoran sampaikan karena mau lamaran, itu dibolehkan itu. Dalam konteks ini memang Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau bersabda, man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ketika seorang muslim menutupin aib saudaranya, maka Allah akan tutupin aib dia selama di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Rasul memberikan reward kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya, Allah akan menolong umatnya selagi umat itu menolong orang lain. Kalau umat itu tidak menolong orang lain, jangan berharap dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasul menegaskan dalam sebuah sabdanya, man la yarham la yurham. Jika engkau tidak memberikan kasih sayang kepada sesama, jangan harap disayangi oleh kaum Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini cukup menarik. Imam Ibnu Qudamah menceritakan pada era Nabi Musa alaihi salam tentang kondisi aib ini nih. Aib ini cukup berat ya. Karena dalam tubuh kita ini ada 4 syahwat. Kita bergerak oleh 4 dorongan. Pertama syahwatul batni, dorongan perut. Yang kedua syahwatul farji, dorongan seks. Yang ketiga syahwatul kalam, dorongan mulut. Yang keempat syahwatul naum, dorongan tidur. Kita hidup di alam jagat raya ini didorong oleh 4 ini. Dorongan perut, kita keluar jam 7 pagi, pulang jam 7 malam untuk apa sih? Untuk isi perut. Jebakku habis-habisan. Yang kedua syahwatul farji, dorongan seks. LGBT itu seks. Tapi salah asup, salah jalan. Allah sudah kasih jalan untuk menampiaskan syahwat dengan nikah. Dorongan itu. Yang ketiga syahwatul kalam, dorongan mulut. Itu kalau mau bicara, para pakar menceritakan banyak kaum manusia minimal per hari 24.000 kata harus keluar. Bicara ke suami, capek suami pulang kantor. Bicara ke anak sedang sedang ngaji Quran, mau bicara keganggu. Kepada saya curhat, akhirnya si ibunda duduk di tengah rumah curhat ke WhatsApp. Sehingga maaf punten bunda sekarang mau banyak jempol yang lebar. Dia harus keluar. Kalau tidak bisa curhat, kopdar, kopi darat di kafe-kafe. Yang penting harus keluar. Nah, ketika dia harus keluar, kadang gosip keluar, kadang lebay keluar, kadang obrolan aib keluar. Maka Rasul menegaskan, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu yang terselamatkan dari efek lisannya dan yang terselamatkan dari efek tangannya. Ini lisan lebih tajam daripada pedang, Pak. Sakitin dia 7 keturunan dia sakit, Pak. Maka jaga lisan ini. Seorang muslim sejati dia sangat pandai menjaga lisannya dan sangat pandai menjaga tangannya. Nah, aib itu ada media banyak sekarang tuh. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, itu mudah keluar itu aib itu. Tapi seorang muslim yang menutupin aib saudaranya, Allah tutupin dia di dunia dan di akhirat kelak. Ditutup dengan sebuah kisah pada era Nabi Musa alaihi salam. Pada era itu Nabi Musa dalam keadaan kemarau, gersang kering di Mesir itu. Kemudian Nabi Musa oleh umatnya diminta, ya Nabi Allah mintalah ke Allah minta hujan. Nabi Musa mengumpulkan umatnya di sebuah padang pasir di Mesir, turunlah semua. Nabi Musa khutbah, kemudian minta ya Allah turunkan rezeki kepada kami, turunkan hujan kepada kami sedang kelaparan dan kering kerontang negeri ini. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, tidak turun-turun Pak, tidak turun-turun. Nabi Musa, kenapa ya Allah engkau tidak turunkan rezeki kepada kami? Ada satu sebab. Karena di dalam kelompok umatmu yang itu banyak orang yang punya dosa lebih dari 40 tahun. Kalau dia keluar akan turun hujan. Akhirnya Nabi Musa bicara ke depan umatnya, wahai umatku yang punya dosa 40 tahun, keluar dari kelompok ini. Malu, coba bunda, ada ibu yang dosa, berdiri keluar, malu kan? Malu pada saat itu. Itu umat tidak keluar-luar Pak, diem. Ya Allah, aku orangnya yang punya dosa 40 tahun itu. Ya Allah ampuni aku jika dosaku ini menjadi penghalang turunnya hujan. Tolong ya Allah, terimalah taubatku itu. Baru selesai bicara begitu, hujan turun deras. Nabi Musa alhamdulillah rabbil alamin. Tapi Nabi Musa karena sering dialog dengan Allah, ya Allah siapa itu yang punya dosa itu? Aku ingin tahu, kata Nabi Musa itu. Nabi Musa, wahai Musa, kalau aku telah ampuni dia, tidak perlu tahu engkau tentang dia. Ditutupin aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja nutupin aib kita, masa kita tidak nutupin aib saudara kita? Itulah yang dimaksud dengan bahwa man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupin aib kaum muslimin di dunia, maka Allah akan tutupin di dunia dan di akhirat. Kesimpulan terakhir bahwa jagalah dorongan lisan itu, jangan sampai memunculkan aib-aib baru sehingga
ia mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bencana itu adalah rahmat Allah tarik dari kampung itu, rahmat Allah tarik dari negara itu. Kalau rahmat sudah ditarik, maka akan terjadilah permusuhan satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik, kami mohon kepada Allah, jagalah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan taubat tan nasuha, insyaallah aib-aib kita akan tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kang Rasid. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kata kunci yang patut kita ingat-ingat baik-baik. Ketika Allah sudah menutupi aib kita, maka bagaimana mungkin kita terus-menerus mencari kesalahan dan aib orang lain untuk kita ceritakan kepada orang lain. Itu artinya justru kita mengundang ancaman Allah untuk membuka aib kita di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dari paparan guru-guru kita tadi, pastilah Anda ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan tema kita, menutup aib diri dan aib orang lain. Kami akan berikan kesempatan dalam segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap banyak dirimu yang bertata. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang menutup aib diri dan aib orang lain. Dan pada kesempatan kali ini di segmen yang ke-7 ini kita ada waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan 3 penanya yang telah kami siapkan akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan kepada penanya yang pertama, Bapak Yongki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali, Kang Rasid. Nama saya Yongki, warga Komplek Mutiara Depok. Pertanyaan saya singkat aja, terkait dengan tema kita sore ini, yaitu kewajiban untuk menutup aib seseorang. Bagaimana dengan profesi seorang wartawan gitu, Kang Rasid? Saya Ali. Nah, kadang-kadang demi oplah yang meningkat, itu seringkali harus mengulas berita atau kondisi seseorang yang itu belum tentu benar. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat kritis sekali yang membuat saya harus pamit dari tempat ini kalau begitu. Baik, terima kasih Pak Yongki. Kemudian yang berikutnya Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna dari Kampung Cikumpa.
Maaf Ustadz, saya mau bertanya, saya punya pengalaman pribadi bagaimana caranya solusinya agar hati ini ikhlas bila kita dijolimi oleh orang lain. Sebab kalau kita ingat terus jadi bawahnya kesal terus Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kita punya aib kemudian kita merasa terdolimi begitu ya Bu ya? Saya nggak punya jaib, cuman saya itu secara nggak langsung cerita jelek-jelek tentang saya, padahal saya nggak begitu. Ya. Intinya bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas. Ya. Baik, terima kasih Ibu Erna. Kemudian yang berikutnya yang terakhir Giani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsegiani, perwakilan dari SMK Negeri 4 Depok Penerbangan, ingin bertanya, kita berada di zaman modern yang tak luput dari sosial media seperti WhatsApp, BBM, Facebook, dan lain-lain. Apabila ada seseorang yang sedang menggibah di dalam grup seperti WhatsApp atau BBM, kita tidak sengaja melihatnya dan apa hukumnya dan apa yang harus kita lakukan. Dan satu lagi, apa yang dimaksud dengan dosa 40 tahun di dalam gibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama, silakan Syekh Ali, bagaimana dengan profesi wartawan? Apa saja, saya aja yang jawab ini ya. Silakan Syekh Ali. Kasihan wartawan. Kenapa kasihan mereka? Karena memang kerjaannya itu berat. Bagaimana bisa menjaga amanah dan kejujuran, bukan hanya asal membawa berita terbaru atau berita yang hangat atau berita yang lagi heboh. Karena intinya daripada dunia wartawan itu mengejar berita yang heboh atau berita seolah-olah dia pertama kali yang mendapatkan berita ini. Itu yang dikejar. Tapi di sisi lain banyak positif-positif yang mereka tambah sadar terlipat dosa maksiat, apalagi kalau dilihat oleh banyak orang. Saya ingatkan, silahkan Anda bisa bekerja wartawan, tapi wartawan yang sejati, wartawan yang takwa, yang bisa membawa kata-kata yang baik, yang bisa menyampaikan berita-berita yang positif, yang bisa mengambil hikmah. Kecuali kalau ada berita-berita terkait dengan kejahatan, kejahatan yang mengganggu keamanan negara, kejahatan yang mengganggu keamanan lingkungan, itu kan negeri kita wajib sama-sama merasa aman. Itu juga tugas. Jadi menurut saya wartawan itu berjihad, tapi jangan salah jihad. Ya, jangan salah jihad. Nanti bisa jadi melalui menyebarkan berita-berita di media bisa menjadi dapat dosa teroris. Bukan teroris yang membawa bom dan membunuh diri, bisa juga mulut kita jadi teroris. Cara bawaan berita juga menjadi teroris. Dan semua hal-hal ini bisa mengakibatkan dosa-dosa yang sebab itu banyak amal salih kita tidak diterima. Dan kita bertanya, kok kenapa amal salih saya selama ini kok tidak diterima? Kenapa saya selama ini tidak bisa khusyuk? Ternyata bawaan berita itu tidak benar atau bisa ada unsur-unsur yang tidak mencari kebenaran. Harus ada usaha, ada upaya. Boleh bawa berita, tapi sebelumnya harus Anda tahu apakah berita ini benar atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada terjadi pada wartawan TV One Pak Yongki, insya Allah ya. Ya, pertanyaan kedua ini kayaknya Kang Rasid yang pas untuk menjawabnya. Bagaimanakah untuk menciptakan hati yang ikhlas? Sering kita mendengarkan ikhlas tetapi ternyata sulit untuk menjadikan orang menjadi orang yang ikhlas. Terima kasih. Tentang bagaimana menata hati ketika terdolimi atau menata hati supaya hati tidak balas dolim ke orang lain. Sampai Rasul menyampaikan idfa billati hiya ahsan. Balas ketika orang lain menganiaya kita, balas dengan perbuatan baik. Itu sangat berat memang, tapi pahalanya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah amat sangat cinta kepada orang yang berbuat baik kepada yang salah. Kalau tentang ikhlas, saya pun sedang belajar Bunda. Semoga saya pun juga minta doa ke Syekh Ali juga, kita semua bisa termasuk orang-orang mukhlisin. Tapi kalau melihat pesan guru kami, termasuk ayahanda kami Kiai Haji Fakih Wahyuddin di Tasikmalaya, kalau mau belajar ikhlas harus seperti ilmu kelapa. Itu kelapa kalau sudah matang, dia jatuhnya tidak
pelan-pelan, buk, dari atas tuh. Sudah jatuh, dijambak. Dijambak, bukan dirangkul, dijambak. Sudah dijambak, tinggal batoknya. Batoknya dipukul pakai golok, Pak. Sudah dipukul, dicongkel kelapanya, betul nggak, Bu? Setelah dicongkel, disisit. Setelah disisit, diparut. Ya Allah, setelah diparut, diperas. Setelah diperas, santan keluar. Nah, santan itu ikhlas, Pak. Hantam masalah rumah tangga, hantam oleh gosip, hantam oleh aib di WhatsApp. Tenang, sedang jadi santan. Tenang, sabar, tutupin. Santan itu nikmat. Masak apapun kalau pakai santan gurih, Pak. Maka orang mukhlis itu orang yang sudah punya santan. Jadi ketika sudah merasakan memang ketir, pahit, dihina watur teh. Di aib itu hina. Tapi Allah akan tutupin dia, akan Allah angkat dia, akan dia menjadi orang-orang mukhlisin. Kalau sudah orang dapat santan, dia akan mewarnai negeri ini. Semoga kita jamaah Damai Indonesiaku segera dapat santannya. Amin, ya Rabbal Terutama alamin. negeri ini sudah dihantam oleh 4 tembakan, Pak. Dihantam oleh teroris, dihantam oleh hak asasi manusia, dihantam oleh LGBT, dihantam oleh narkoba. Hantaman negeri ini. Dan nanti di ujungnya akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun Amin ya ghafur. Rabbal alamin. Saya kira itu. Baik, jazakallah. Terima kasih Kang Rasid. Dan pertanyaan yang terakhir, gibah di dunia modern insya Allah, bagaimana dengan perbandingan dosa-dosanya dibanding pada masa Rasulullah ini? Tanggung jawab pemimpinannya grup. Setiap grup kan ada pimpinannya, ada kepala grupnya, ya. Dia yang tanggung jawab. Yang dulu masuk neraka ini. ya. Jadi kalau yang buat grup ini dan mengajak teman-teman yang lain, semestinya sama dengan grup kami. Saya punya grup. Tapi subhanallah saya senang ada imam besar Masjidil Haram, ada imam besar Masjid Nabawi. Tapi yang membuat grup di Kuas ini atau di grup WhatsApp sudah memberitahu aturannya. Tidak boleh gibah, tidak boleh namimah. Persoalan yang kita bahas tentang Quran dan qiraat, tafsir, hayati, tadabburi. Ketika ada perbedaan pendapat, saling menghormati. Di antara mereka kalau dia melanggar aturan langsung dikeluarin. Tidak bagi bahasa basa-basi. Tugas kita sebagai pengikut di dalam grup ini, kalau sudah terlanjur baca, kita harus punya sikap dua, salah satu dari dua. Pertama, kita langsung negur, kita beritahu, mohon maaf, kita di grup ini ingin diridai Allah. Jangan membahas aib atau membuka gibah. Yang kedua, kita tidak mampu nasihatin atau berkata, kita bisa menulis, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Di antaranya gibah. Maksudnya tidak secara langsung, tapi kita bisa memberi pesan doa, tapi seolah kita memberikan nasihat, tapi tidak secara langsung. Memang tanggung jawab besar. Oleh karena itu setiap orang buat grup ini, dosanya dia yang paling pertama ini. Kalau dia tidak bisa menotor, berarti dia yang dapat bawa dosanya. Harus dia orang yang berani dan tegas dan juga mengerti agama. Bukan hanya sebatas bercanda-bercanda. Memang awal-awalnya bercanda, tapi maukah Anda bercanda dan ketawa, tapi di saat itu Allah murka kepada kita? Mau enggak gitu? Ya. Buat apa bercanda? Rasulullah juga suka bercanda, tapi tidak pernah mengucapkan selain yang jujur, walaupun bercanda. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kemudian penjelasan sedikit tentang dosa penggibah yaitu 40 tahun. Ini maknanya seperti apa ini? Saya tidak ngerti maksudnya apa dari dosa itu, tapi yang jelas dosa ghibah itu sangat besar. Sekali. Bukan dosa kecil, bukan dosa biasa. Tapi bagaimana sikap kita? Kita sudah terlanjur ghibah, sudah terlanjur fitnah. Jangan ada orang mau berbaiki, sekarang dia mau berbaiki, sudah mau taubat. Jangan kita pergi ke orang itu dan kita minta maaf langsung. Maaf Bu, saya kemarin suka menjelekkan ibu A, B, C, P. Tambah marah ibu nanti. Dia usah kasih tahu, dia dari awal dah tahu, cuma orang lain yang tahu. Bagaimana caranya? Pertama, doakan dia. Kita doakan, karena kita sudah menjelekkan, sebaliknya harus kita
Doakan dia, ya Allah ampunilah, ya Allah maafkan dia, ya Allah sihatkan badannya, ya Allah murahkan rezekinya. Yang kedua, di saat kita bertemu dengan teman, di masa waktu kita jelekkan dia, di saat kita bertemu lagi, kita sebutkan kebaikannya di depan mereka. Walaupun orang berkata, oh, kemana karena kamu jelekkan, kok hari ini kok berubah lagi, dah apa-apa, lebih baik membuktikan perubahan daripada tetap kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Islam untuk memperbaiki kesalahan kita. Wallahu taala. Terima kasih sekali Kang Rasid yang telah memaparkan sebuah tema yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan akan menjadi bahan masukan bagi kita untuk kembali mengoreksi diri. Jangan-jangan selama ini kita lebih banyak mengoreksi orang lain daripada diri kita sendiri. Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmen yang terakhir nanti guru kita akan mengajak kita berdoa. Mudah-mudahan kita dibersihkan hatinya oleh Allah dan tentu saja kita ditetapkan dalam ajaran agama kita secara istiqomah. Ketika kita kembali kepada Allah, kita akan hadir dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Baik pemirsa, demikian Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah besok guru-guru kita akan tampil, yaitu Habib Mahdi Alatas dan Kiai Syarif Rahmat yang akan menyampaikan sebuah tema hubungan antara amal soleh dan keimanan. Saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ijabat dan semua diterima di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, lindunilah dan jagalah lidah kami, bersikap-sikap kami agar menjadi orang yang salih-salihah. Adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat buruk. Ya Allah, jauhkanlah kami dari aib-aib yang membuat kami malu di hadapan manusia maupun malu di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, maafkan ya Allah dan ampuni semua dosa-dosa orang-orang yang selama ini menzalimi kami atau menjelekkan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dan jadikan perilaku mereka yang terakhir bagi mereka, dan bukakan pintu taubat bagi mereka agar sama-sama menjadi orang-orang yang diterima taubatnya ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ampuni orang tua kami, saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Seiring waktu berlalu, tangis tawari nafasku, hitam putih di hidupku, jalani takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, Engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar,
tersambut